kemampuan barangkali terbatas. Untuk menghindari sifat serakah, tamak segala macam, syukur apa adanya supaya sengsara membawa nikmat. Malah kalau nak menghindari penyakit stres, syukur apa adanya baik. Sebab pendengar Ujoma Irama dalam syairnya stres, obatnya iman dan takwa, serta mensyukuri apa adanya. Tentu tak ada stres. Nah, jadi kalau rasa syukur apa adanya baik, ya kita bersyukur, Pak ya. Ada air, ada angin, ada api, ada tanah. Sekarang kita bersyukur, air, angin, api dan tanah membuat kita hidup, kita tak jauh-jauh. Tiap malam kita tengok, ini empat macam inilah juga yang sering jadi bencana bagi manusia. Di mana? Kata Bukalo, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu pada umumnya bencana itu air, angin, api dan tanah. Kenapa ini terjadi? Sunnatullah, ya, karena Allah. Tapi Pak, yang tahun 2019 masih ada acara ILC, Indonesia Lion Sport. Acara itu satu malam Budingo ada penyanyi terkenal yaitu Ebin Giadi datang malam itu, diundang dalam acara ILC tadi. Ditanya oleh Karni Ilyas, Bang Ebin, sekarang banyak bencana, sumbernya adalah air, angin, api dan tanah. Kalau udah salah Bang Ebin ada syair ternyanyi di bidang masalah itu. Adanya kata Ebin, kapan kamu mulai nyanyi itu? Kata Ebin Giadi, di bawah tahun 1980 daerah Jawa itu ada terjadi gas beracun yang menelankan hampir 100 manusia mati. Disitulah Ebin Giadi yang sumbangan moral menyampaikan nyanyi tentang bencana atau berita kepada kawan. Bukan menyanyi Pak, cuma aku senang baik. Dan yang itu agak panjang yang itu ya. Tapi sampaikan supaya kita tahu ya. Apa kata Ebin? Kata katanya, barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di Kanako terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada ruh yang bergoyang. Adalah bukan lagunya, bukan saya, kalimatnya. Kata Ebin, kenapa bencana terjadi di tanahku tidak pasti. Mungkin Tuhan mulai bosan. Ya Allah, jangankan manusia Pak, jangan ketua kita apa nggak bosan sesuatu Pak, cipu yang lain. Ya, bosan. Kenapa dia bosan? Nengok tingkah laku manusia. Manusia yang mana Pak? Bisa manusia agamanya berbeda-beda. Katanya Allah bosan nengok tingkah laku manusia. Kalimatnya selalu salah. Kalau manusia berbuat salah Pak, kata Nabi, al-insanu la yakhlu anil khata'i wal nisyan. Manusia itu tidak luput daripada hilaf dan salah. Kalau salah, kalimatnya selalu salah. Artinya apa? Banyaklah berbuat salah. Ini yang bukan bosan. Mana belum? Apa lagi? Bangga dengan dosa-dosa. Wong malu berbuat dosa, kata Ibn rasanya bangga berbuat dosa. Ya Allah. Apa dosa itu macam-macam? Wong malu dengan mabuk, malah dia bangga. Wong malu Pak berzina, malah dia bangga. Wong malu tak baik dengan adik-beradik, malah dia bangga. Wong malu Pak maling, malah dia bangga. Mungkin kesalahan kaitannya bangga dengan dosa. Seyogianya malu. Terakhir kata Nabi, jadi PR atau alam dengan bersahabat dengan kita. Cuma Nabi membuat penasaran, tanyalah pada rukun yang bergoyang. Nah, aku nak memastikannya, aku tanya di rukun. Apabila rukun bergoyang, aku tanya, oh, panggil rukun. Maka alam lagi bersahabat dengan kami, iya, bergoyang. Ya, tidak usah apa tanya rukun.
Terus tanya apa dengan rumput dan ada jawabnya. Kalau kamu tanya dengan Ustaz ini apa lakukan sunnatullah. Tanya dengan aparat bencana alam. Malam ini sebelum itu tanyalah kepada diri kita sendiri. Sudah berapa banyak yang lewat kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat ingkar, kalau sudah berapa banyak. Apalagi kita melihat kubur dengan nikmat Allah. Kalau sudah yang lalu biarlah berlalu. Syukur. Jadi pertama penting dalam syukur ya Raja. Malah kalimat syukur itu dalam Al-Quran lebih dari 80 kali. Yang kelimanya ada berkaitan dengan syukur. Malam ini kita syukur Pak bertemu dan yang konyako. Tempoh hari pernah datang siang di masjid. Karena malam ini diundang oleh Pak Wahid. Berkumpul lagi. Apalagi masih banyak yang kami kupaskan syukur. Selawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitunya kita bersyukur Allah memutuskan manusia pilihan. Zaman dari dulu Pak, banyak orang hebat, banyak orang pintar, banyak orang kaya, banyak segala macam, tapi tak satu pun manusia dapat panggilan dari Allah sebagai uswatun hasanah. Hanya satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Mudah-mudahan kalau kita banyak baca selawat, menurutkan ajaran sunnahnya, insya Allah kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu baru mukadimahnya baik. So, kira malu. Mukadimahnya baik. Ngomongin tadi mukadimahnya baik. Ya jam sakit. Jadi kalau disuruhnya banyak-banyak, yang sakit, artinya boleh diulur boleh. Ya nak makanlah usia kalau jeru atau kan minuman atau ya kan. Jangan makan HP, makan HP, mainkanlah HP. Jangan baik duduk nyender. Kalau duduk nyender cepat mati. Dan pada aku nanti baik, nanti nyender di dinding. Bapak Ibu yang hormati, kalau tadi katanya acara pada malam ini oleh karena kita berada di bulan Sya'ban menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Tapi bukan aku Pak ya, nama-nama acara. Kita ini Pak Ibu sama-sama secara internasional. Kenapa? Baru sampai sebulan melewatkan tahun yaitu 2025. Tidak ya? Tahun 2025 baru lewat 24 hari. Baru 24 hari. Sekarang 2026. Kemudian akan datang 2027 dan seterusnya. Jangan kami sangka sampai kena peringatan manusia ini hidup, dia harus bertemu, mengalami 3 masa atau 3 tahun. Ini kata seseorang filosof dan teolog muslim. Orangnya lahir tahun 450 Hijriah, lahirnya di kota Tus, provinsi Khurasan Persia, Iran. Bapaknya seorang pemintal benang, namanya adalah Ghazali, Imam Ghazali. Dia lahir 450 Hijriah bersamaan dengan 1054 Masehi. Namanya terkenal pada sekarang Ghazali atau Imam Ghazali. Orang Barat Pak manggilnya lain. Ini orang Barat yang tiruan. Orang Barat Pak manggilnya bukan Ghazali, Gazel. Ini mau Barat. Ghazali dipanggil Gazel. Jadi kalau di Barat dipanggil bukan Padoli, Padolem. Iya. Jadi kalau ada nama Sermedi, Sermezel. Iya. Ini. Kalau ada Sermedi, Sermedel. Ini orang Barat. Apa katanya? Manusia hidup mengalami menempuh 3 masa. Ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Cobalah peristiwa Isra Mi'raj masa lalu, peristiwa nuzul Quran, peristiwa 1 Muharram, peristiwa Maulid Nabi, ya kan masa lalu. Tapi kalau kita mengalami bukan masa, alangkah banyak tahunnya. Jadi kami pendekkan tinggi. Ayo kita Pak tahun lalu. Tahun lalu yang baru lewat yaitu 2025. Sekarang 2026 yang akan datang 2027. Apa isi tahun lalu? Ya. Ini berkenaan dengan kehidupan manusia. Sebab tahun lalu itu Pak ya peristiwa sejarah. Kemudian pengalaman, pelajaran, kenangan, kadang-kadang penyesalan.
Itu tahun lalu Pak ya. Sejarah, peristiwa, kejadian, pengalaman, pelajaran, termasuk penyesalan. Dari negara sampai ke rumah tangga ada sejarah, ada peristiwa. Indonesia negara Pak ada sejarah masa lalu. Apa sejarah Indonesia masa lalu? Paling tidak siapa nih Pak Presiden Indonesia masa lalu? Masih ingat? Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, kemudian Jokowi. Itu presiden masa lalu. Sekarang Prabowo yang akan datang ke jalan negara. Turun ke Sumatera Selatan, apa Pak? Siapa gubernur masa lalu? Sepengetahuan kami Pak, masa lalu gubernur Sumatera Selatan pertama adalah Asnawi Mangku Alam, yang kedua Sainan Sagiman, kemudian Ramli Hasan Basri, Rasihan Arsad, Syahrial Usman, kemudian Alek Nurdin, gubernur masa lalu. Sekarang Herman Deru yang akan datang walau alam. Kota Palembang siapa Pak wali kota masa lalu? Sepengetahuan kami wali kota masa lalu tahun 60-an Pak ada nama Abdullah Kadir. Entah berapa periode, kemudian diteruskan oleh Rasyad Nawawi, kemudian diteruskan oleh Rifai Ceyan, kemudian Ahmad Dahlan, kemudian Khalil Aziz, kemudian Muhammad Husni, kemudian Edi Sentana, diteruskan Rami Herton, Harnojoyo. Itu wali kota masa lalu. Sekarang Ratu Dewa. Nah, kalian udah bikin makan ya. Ini apa? Ada rumah tangga kita ada cerita masa lalu. Ya, nah oleh karena itu rumah tangga berarti keluarga. Boleh dapat kami ungkap cerita masa lalu dengan laki dengan bini, boleh baik. Cuman yang baik-baik. Ya petang-petang cucu lagi lucu-lucu duduk di teras rumah, dia mau lucu-lucu ngomong-ngomong, kapan tak kita dulu Pak kondangan, pakai baju seragam, kredit motor baru 4 bulan, kita kondangan tengah jalan hujan lebat, turun anak uji, kamu lupa kening, lupa kaki, oh berbawahin, itu Pak mayowain. Jangan nyingkap yang lalu itu yang membuat dia dosa. Nah malah dengan laki, malah dengan bini segala